Praktisi pendidikan Profesor Dr. Atik Winarti turut menyoroti aksi penikaman yang melibatkan siswa SMA di Banjarmasin. Ia menilai pengadaan metal detektor hanya penyelesaian jangka pendek. Hal serupa dikhawatirkan akan kembali terjadi jika pendidikan karakter hingga penanaman norma kesopanan belum maksimal dilakukan oleh pihak sekolah. Kita mesti lihat dari beberapa sisi barangkali ya. Saya baca yang terbaru itu ada berita ada metal detektor ya. Nah, menurut saya itu sesuatu yang sangat sangat di permukaan gitu. Jadi kalau melihat peristiwa seperti ini, yang pertama barangkali tidak membenarkan sama sekali peristiwa yang terjadi sebenarnya, tetapi kita harus lihat alasan kenapa bisa jadi seperti itu. Seseorang bisa memuncak emosinya ada dua hal. Kalau memang dia punya kelainan jiwa, tapi kalau tidak, berarti something happen. Sesuatu terjadi di balik peristiwa itu gitu. Biasanya kekesalan memuncak ketika mungkin terjadi berulang-ulang, sesuatu berulang-ulang, itu akan membuat kekesalan menumpuk ya, sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Nah, saya menduga ini memang masih dugaan ya, karena ada juga laporan tentang bullying kan. Jadi kalau memang ini masalahnya, saya kira jangan langsung menghakimi si ini sebagai pelaku sebagai orang jahat dalam tanda kutip ya. Bisa jadi dia adalah korban sebenarnya, jangan sampai dia jadi korban dua kali. Jadi kalau memang ada dugaan seperti itu, mestinya yang digali adalah apa betul dia korban bullying. Tidak cukup buktinya hanya lewat WA saja yang jadi bukti selama ini untuk menolak itu kan. Tetapi perlu ditanya lagi lingkungan sekelilingnya, misalnya teman-temannya yang lain pernah juga dapat perlakuan yang seperti itu, misalkan di SMP-nya, kemudian saat SMA, apakah ada orang lain juga jadi korban seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dengan satu bukti saja, tentu yang berwajib lebih tahu ini ya. Jadi harus dibuktikan dulu, jangan-jangan betul dia memang korban bullying. Jadi kalau ini kita ingkari, dia akan jadi korban dua kali, kesian. Nah, tentu saja kita juga harus lihat dari sisi korban yang sekarang kan. Korban yang sekarang berarti juga dia trauma sebenarnya kan. Maka traumatiknya juga harus diatasi. Tapi si pelaku ini juga kita bisa treatment dengan pendekatan psikologi saya kira. Sementara itu mengenai permasalahan yang terjadi terhadap siswa, Atik menyarankan adanya pemberdayaan terhadap konseling sebaya. Artinya konseling tidak hanya dilakukan oleh guru, namun juga siswa yang pada tutor sebaya dinilai lebih efektif untuk meredakan permasalahan siswa. Dina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.